Semua orang pasti punya masalah gitu. Ada kan orang yang biasanya masalahmu kira spiro, aku kilo, bajingan. Kalau ada temanmu kayak gitu rasa konconi, minggir, ojo cedak-cedak be wong kayak ngono, toksik tenan sumpah. Hai semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin ya, biar nggak sakit. Karena kalau kalian sakit tuh semua kegiatannya akan tertunda, akan berantakan. Padahal udah ditentuin schedule-nya hari ini mau ini, besok mau ini, besok lusanya mau ini, minggu depan mau ini. Kalau sakit semuanya akan mundur dan berantakan gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian gitu ya, jangan lupa makan tuh. Hari ini topik kita sangat menarik ya, kita bicara tentang wanita lagi. Banyak di sosial media tersebar cewek-cewek yang selalu ceria, selalu ketawa-ketawa, sumringah, menyajikan hal-hal yang indah, yang enak, yang nangis-nangis gak pernah dikasih, kecuali yang nyebar drama ya kan. Kecuali yang mau pengen engagementnya naik dengan cepat gitu kan, baru nge-share drama, macem-macem gitu kan. Tapi asal kalian tahu, di balik orang-orang, terutama kita yang lagi kita bahas di sini adalah wanita. Di balik orang-orang seperti itu, wanita-wanita yang selalu tampak kuat, selalu kemrewek, renyah gitu kan, senang-senang terus, gembira terus, kayaknya semua kegiatan yang dia lakuin tuh seneng dia bawaannya. Mau dia lagi ngantor, mau dia lagi kerja, mau dia kerjaannya sebagai mungkin syuting terus, syuting iklan, syuting film, terus mungkin dia sebagai model, mungkin dia sebagai SPG, mungkin dia sebagai dancer, mungkin dia sebagai penjual makanan, pedagang, apapun itu pekerjaannya, dia terlihat menikmati pekerjaannya. Sebenarnya dia menyimpan banyak sekali rahasia. Apa aja rahasia yang disembunyikan oleh cewek yang ceria ini? Yang pertama, cewek yang ceria banget, yang terlihat senang sekali, yang sumringah, seolah dia gak pernah merasakan kesedihan, seolah dia berasal dari keluarga yang utuh dan baik-baik aja, seolah dia mengalami tahap perkembangan, tahap pertumbuhan itu semuanya lengkap, gak ada yang kelewat, gak ada yang luput, gak ada yang keskip, gak ada yang kelompatan, gak ada yang kebalik-balik, semuanya sesuai aturan alam gitu ya. Tapi sebenarnya dia menyimpan luka yang dalam, yang bahkan mungkin dari luar itu terlihat sembuh gitu ya, udah ketutup sama kulit ari yang baru, tapi sebenarnya dalamnya itu masih basah. Itu luka yang kalau kamu cungkil dikit aja itu darahnya udah kemana-mana, sakitnya luar biasa, perihnya, nyut-nyutannya, ngilunya, sakit luar biasa. Tapi dia berusaha untuk menutupin itu dengan dia sumringah, seolah menikmati pekerjaannya, seolah menikmati kehidupan yang sedang dia jalani. Jadi dia sebenarnya punya masa lalu, bahkan punya trauma tersendiri, mungkin luka-luka yang sulit untuk disembuhkan secara sendiri, yang harus dengan bantuan orang profesional. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya, biasanya cewek-cewek yang sok bahagia, sok kuat ini menutupi kebahagiaannya dengan bercanda, dengan guyonan, bahkan yang membuat dia sakit hati, misal hal-hal yang membuat dia miris gitu ya, itu dia jadikan guyonan, biar orang-orang di sekitarnya tuh gak tahu kalau dia tuh punya masalah itu gitu loh. Ngerti ya? Misal dia sedang sedih berkabung soal mungkin orang tuanya, salah satu orang tuanya ada yang meninggal, bahkan dia menjadikan itu sebuah guyonan, dibuat jokes. Ada juga yang kayak gitu, jadi menyembunyikan kesedihan di dalam kebahagiaan, dibuat guyonan lah. Atau ada temannya mungkin kayak nyenggol tentang hal tersebut tuh dia membuat itu seolah guyonan. Atau yang nanya, kamu lagi gini ya? Sebenarnya iya, sebenarnya aku lagi kayak gitu, tapi dia nggak mau orang tahu, jadi menyelimurke itu mengelabuhi orang yang di depannya itu dengan bercanda. Dan biasanya cewek-cewek ceria ini menganggap masa lalunya dia sekelam apapun, sesulit apapun, semenderita apapun itu ya just masa lalu. Dia cuman masa lalu, dan dia menganggap masa depan, masa yang sedang dia jalani sekarang itu adalah sebuah harapan, sebuah angin segar, angin surga buat dia. Jadi dia nggak menganggap masalah, ya udahlah kalau masa lalu berat, mungkin aku mencapai di titik ini juga berat banget, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masa depan, yang penting aku sekarang ingin membuat masa depanku jadi lebih indah, lebih cerah, dan aku tidak ingin apa yang aku rasakan itu dirasakan oleh anak keturunanku. Biasanya orang-orang yang ceria akan seperti itu. Yang berikutnya, biasanya cewek-cewek yang bertameng dengan kegembiraan, kebahagiaan ini, biasanya mereka itu menyimpan, tadi aku bilang banyak luka, iya, banyak masalah, dan dia pasti merasa kayak
masalahku tuh kayaknya belum seberapa sama masalahnya dia deh. Mungkin aku kalau di posisinya dia aku tidak bisa menghadapi sebaik dia. Ngerti gak sih? Kayak dia mau cerita ke orang tuh juga sungkan. Dia mau curhat kayak aku lagi gini tuh gak enak banget, karena dia pasti akan mikir semua orang pasti punya masalah, dan mungkin masalahku tuh gak seberat masalahnya dia. Mungkin dia punya masalah lebih besar daripada aku, cuman dia gak cerita. Dia akan memikirkan segala macam kemungkinan gitu loh kalau dia cerita tentang keluh kesahnya. Dia selalu mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri, ngerti gak? Jadi seolah-olah tuh dia wanita paling kuat, paling seneng banget, bahagia banget, kuat, diguyoni model piye ya rak nesu, tapi sebenarnya dia punya luka dalam yang dia nggak mau nunjukin ke orang-orang. Dan dia kalau mau cerita, misal dia kayaknya udah fuck up banget nih sama kehidupan dia, udah pengen cerita, pengen curhat gitu ya, dia tidak melakukan itu karena menganggap semua orang pasti punya masalah gitu. Ada kan orang yang biasanya masalahmu kira spiro, aku kilo bajingan. Kalau ada temanmu kayak gitu rasa konconi, minggir, ojo cedak-cedak be wong kayak ngono, toksik tenan sumpah. Dia merasa kalau setiap orang itu punya masalah masing-masing, dan takutnya dia merasa takut kayak kalau aku curhat, padahal sebenarnya dia yang lebih butuh untuk curhat ke aku. Ya udah deh aku nggak jadi curhat, akhirnya dindem dewe, ya wes ngempet dewe, sedih ya sedih dewean, budrek ya budrek dewe ya kan, kayak gitu. Dan alasan yang berikutnya adalah biasanya cewek ceria itu nggak mau orang di sekitarnya itu melihat dia sedih. Jadi dia nggak mau orang di sekitarnya itu khawatir. Kayak sekedar misal dia habis nangis gitu ya, dia nggak mau tuh orang sekitarnya tahu dia habis nangis. Dia ngilang dulu kemana, nggak ada kabar. Kalau ditanya dia lagi pergi ada urusan, padahal sebenarnya dia menyembunyikan kalau dia habis nangis, mungkin matanya sembab, matanya merah, berair dan sebagainya. Dia nggak mau orang di sekitarnya tuh khawatir terus memperdulikan dia, jadi nambah beban orang lain tuh dia nggak mau. Dia biasanya nggak mau jadi beban orang lain. Jadi kalau dia sedih ya udah sedih sendiri. Kalau ada masalah ya dipikir dewe, golek jalan keluarnya ya digolek dewe, nangis sambil mandi, mungkin nangis di tengah hujan gitu kan, atau mungkin pura-pura ngiris bawang biar bisa ada kesempatan buat nangis gitu kan. Jadi dia tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya tuh kayak kepikiran gitu loh, kamu kenapa kok tiba-tiba nangis. Dia nggak mau tuh, walaupun mungkin tuh sebenarnya udah berat banget, nggak tertahankan, pasti dia akan kayak minggir pergi gitu kan ke suatu tempat yang tidak bisa ditemukan orang, yang cuman dia doang yang tahu dan Tuhan gitu ya. Dia nangis di situ dan berkeluh kesah di situ, mungkin lagi pas lagi beribadah, pas lagi sholat, atau lagi sendirian di kamar gitu. Dan biasanya cewek yang ceria ini tadi, yang sok bahagia ini tadi, akan berprinsip bahwa ketika aku sedih, tapi kalau aku mensuges diriku untuk bahagia, nanti kesedihanku akan hilang kok, akan berlalu kok, atau aku gak akan sedih kok, aku jadinya bahagia. Jadi kayak dia punya masalah apapun itu yang membuat dirinya sedih, itu biasanya dia akan mensuges dirinya untuk enggak, ayo toh seneng, kamu harus bersyukur dengan kehidupanmu sekarang, ada hal lain yang lebih membahagiakan, kenapa yang harus bawa ingat-ingat tuh hal yang sedih. Jadi kalau nih ada masalah di depan nih, kesedihan nih di depan, dia berusaha untuk menyingkirkan itu, ayo move on ke depan gitu. Jadi masalah-masalahnya dia, kesedihannya dia, keluh kesahnya dia setiap hari itu gak selesai. Masalahnya, kesedihannya itu gak dikelarin saat itu juga dan gak tuntas, tapi dibiarin, disingkirin. Nanti dulu, karena di depan itu aku masih ngerjain ini, itu karena mungkin orang-orang seperti ini biasanya punya tanggung jawab besar di suatu keluarga gitu ya, atau dia punya tanggungan orang banyak juga. Jadi dia berusaha untuk ayo biar tetap kuat, biar tetap terlihat bahagia, biar aku bisa nyebarin vibe yang bagus ini ke orang-orang di sekitar aku. Jadi mereka, orang-orang yang sok ceria atau wanita-wanita yang ceria ini tadi, mereka berusaha keras untuk menomorsatukan orang lain daripada dirinya sendiri. Begitu teman-teman. Dan siapa tahu orang-orang seperti ini ada di sekitar kalian. Itu kenapa gak salah ketika kamu ketemu orang, ketemu temanmu, sahabatmu atau saudaramu, tanyakan kabar pertama kali, gimana kabar kamu, baik hari ini, kayak gitu tuh gak salah. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silakan share ke teman-teman kalian ya kan, sadari lingkungan di sekitar kalian, sadari orang-orang di sekitar kalian yang sekarang ada di sekitar kalian gitu kan, yang dampingin kalian, yang nemenin kalian sampai sekarang ya. Jadi gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. It's just right, I can't explain.